Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Ajasko, NPM C0C0221 dari program D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi sekuritas delusion dan IPS, yang mana pokok bahasanya tentang penyajian dan pengungkapan laporan. Penyajian dan pengungkapan laporan. Penyajian. Perusahaan harus menjadikan LPS dasar dan LPS delusion pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Penyajian LPS dasar dan delusion harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi, dalam kurung rugi per saham. Pengungkapan, perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini, yang mana jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan delusion, dan rekonsiliasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan, dan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan delusion, dan rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lain. Penyajian kembali. Jika jumlah saham biasa atau efek potensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus atau kapitalisasi agio saham, dividen saham, atau pecahan saham, atau turun karena penggabungan saham, maka perhitungan LPS dasar dan LPS delusion untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka angka-angka per saham untuk seluruh periode laporan keuangan yang disajikan harus didasarkan pada jumlah baru saham yang beredar. Jika perhitungan angka per saham mencerminkan perubahan dalam jumlah saham, maka hal ini harus diungkapkan. Di samping itu, LPS dasar dan delusion untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan: 1. Dampak kesalahan dasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi. Dan yang kedua, dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Entitas menghitung jumlah laba per saham dasar dan delusion atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham. Biasa entitas induk, dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk atau pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasanya beredar dalam satu periode. Untuk tujuan laba per saham delusion, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba dan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham, biasanya entitas induk, dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Oke, lanjut. Diterapkan pada laporan keuangan individual entitas dan laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk. Ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian sekaligus laporan keuangan tersendiri, pengungkapan yang disyaratkan hanya beredar informasi konsolidasi. Entitas yang memilih untuk mengungkapkan LPS berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi LPS hanya dalam rugi konferensifnya.
Entitas tidak diperkenankan menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri. Ruang lingkup. Penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Untuk SAK 56 tahun 1999 itu tidak diatur. LPS dasar dan dilusian. LPS dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat dia distribusikan dan jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan sebagai pemegang saham biasa entitas induk. Laba per sahamnya dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas atau at the entity option dan pemilihan pemegang kontrak at the holder option itu tidak diatur. Opsi jual yang diterbitkan mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya, misal return put option, forward forecast kontrak juga tidak diatur. Untuk penghitung laba per saham dasar, jumlah laba dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan A. Laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Merupakan jumlah pada huruf A dan B yang disesuaikan dengan jumlah dividen preferred setelah pajak. Selisih yang berasal dari penyelesaian saham preferred dan akibat lain yang sejenis dari saham preferred yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Efek dari potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Opsi waran dan instrumen keuangan sejenis. Yang kedua, instrumen yang dapat dikonversikan. Dan yang ketiga, saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham. Dilusian, jika kondisi terpenuhi, yaitu peristiwa telah terjadi. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham yang dapat ditempatkan secara kontingen berdasarkan jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ketika entitas telah menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas, berdasarkan pilihan entitas, maka entitas menganggap kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa, dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan dalam laba per saham. Dilusian apabila pengaruhnya bersifat dilutif. Untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan pemegang kontrak. Penyelesaian dengan kas dan saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam penghitungan laba per saham dilusian.
Opsi jual yang diterbitkan. Kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya tersendiri seperti opsi jual yang diterbitkan. Dan forward forecast kontrak tercermin dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Jika kontrak-kontrak ini dalam kondisi in the money, setelah periode tersebut harga penyelesaian di atas rata-rata harga pasar, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut. Yang pertama, diasumsikan pada awal periode pelaporan, sejumlah saham biasa akan ditempatkan pada rata-rata harga pasar selama periode tersebut untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kontrak. Yang B, diasumsikan dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu membeli kembali saham. Dan tambahan saham biasa atau selisih antara jumlah saham yang diasumsikan di tempat dan jumlah saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Perbedaan dengan IFRS. PSAK 56 revisi 2020. Laba per saham mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009. Kecuali ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri. Separate financial statement tidak diadopsikan karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4 revisi 2020. Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Berikut contoh LPS dilusian. Laba dari operasi yang dilanjutkan dapat diatribusikan kepada entitas induk, dikurangi dividen saham preferred. Laba dari operasi yang dilanjutkan diatribusi kepada pemegang saham biasa. Rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Laba yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Saham bisa beredar, harga pasar rata-rata saham sepanjang tahun. Efek potensi saham biasa. Opsi 100.000 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp60. Saham preferred yang dapat dikonversikan 800.000 saham dengan nilai par sebesar Rp100 yang berhak atas dividen kumulatif sebesar Rp8 per saham. Tiap saham preferred dapat dikonversikan menjadi 2 saham biasa. Obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%. Nilai nominal 100 juta tiap obligasi senilai Rp1.000 dapat dikonfirmasi menjadi 20 saham biasa. Tidak ada amortisasi premium atau diskon yang mempengaruhi penetapan beban bunga tarif pajak 40%. Peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengkonversian efek berpotensi saham biasa. Opsinya, peningkatan laba, penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan, saham preferred yang dapat dikonversikan peningkatan laba, yaitu 800.000 dikali Rp100 dikali lagi 0,08. Saham incremental obligasi konversi dengan bunga 5%. Peningkatan laba yaitu 100 juta dikali 0,05 kali 1 plus 0,40. Saham incremental dan saham incremental.
yaitu 100.000 dikali 20, yaitu 2 juta. Oke, lanjut. Perhitungan laba per saham dilusian. Berikut adalah contoh dari perhitungan labanya. Sebagai dilaporkan opsi, yaitu 10 juta, obligasi yang dikonversikan dengan bunga 5%, saham preferred yang dapat diskonversikan. Lanjut. Contoh LPS dilusian. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Rugi dari operasi tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Berikut adalah contoh dari LPS dilusiannya. LPS dasar dan LPS dilusian. Berikut adalah perhitungan laba per saham dilusian. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dalam kurung angka kendali. Sebagai dilaporkan opsinya sebagai berikut dan obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5% sebagai berikut. Saham preferred dapat dikonversikan, yaitu sebagai berikut. Sama di sini juga terdapat contoh dari LPS dilusian. Laba dari operasi yang dapat dilanjutkan dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Berikut contoh penerbitan saham bonus. Untuk contohnya sebagai berikut. Laba bersih yaitu 20 kali 0. Laba bersih 20 kali 1 saham biasa beredar sampai 30 September 20 kali 1. Yaitu 2 juta saham. Penerbitan saham bonus per 2 saham bonus untuk setiap saham biasa. 1 Oktober 20 kali 1 yang beredar pada 30 September 20 kali 1. Yaitu 2 juta dikali 2 sama dengan 4 juta saham. Laba per saham 20 kali 1, 6 juta. Dibagi 2 juta tambah 4 juta. Yaitu sama dengan 1 juta. LPS 20 kali 0 yang disesuaikan yaitu 1 juta 1.800.000.000 rupiah. Dibagi 2 juta tambah 4 juta. Yaitu dengan hasilnya 300 rupiah. Laba per lembar per saham. Laba per saham dapat dan dialusikan dalam satuan rupiah. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar pada periode bersangkutan. Laba per saham. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dasar dan dilusian dalam jutaan. Laba per saham dasar dan dilusian dalam satuan rupiah. Berikut adalah ilustrasi laba per lembar saham. PT Melati memiliki income sebesar 210.000 untuk tahun 2014 dan rata-rata jumlah lembar per saham beredar 100.000 saham. Perusahaan memiliki 2 obligasi konversi. Obligasi 6% dengan nilai total 1 juta yang dapat dikonversikan menjadi 20.000 saham biasa. Bunga terkait dengan utang obligasi tersebut sebesar 62.000.
Berikut obligasi 7%, dijual dengan total 1 juta pada 1 April 2014 dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham. Bunga terkait dengan obligasi tersebut untuk tahun 2014 sebesar Rp80.000. EPS dasarnya yaitu 210.000 banding 100.000 sama 2:1. Berikut ilustrasi laba per sahamnya. Menghitung diluted IPS dimulai dari IPS dasar 2:1. Baiklah, sekian dari penjelasan video dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.